Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vivi Indriani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang berjudul mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui prinsip good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Naila Larasati dengan NIM 2504237 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ringkasan isi pembahasan, simpulan, dan saran. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Indonesia berkomitmen mencapai SDGs melalui RPJMN. Namun, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Karena itu, penting menganalisis peran good governance dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 16. Rumusan masalah. Bagaimana peran good governance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan? Tantangan apa saja yang muncul dalam penerapannya di Indonesia, serta sejauh mana kualitas tata kelola mempengaruhi pencapaian SDGs 16 tentang tata kelola pemerintahan di Indonesia. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara good governance dan pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan, serta memberikan rekomendasi untuk kualitas governance guna mendukung tercapainya target SDGs 16 di Indonesia. Kita masuk ke bab 2, pembahasan. Good governance sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Good governance merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan karena mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai syarat efektivitas kebijakan publik. Pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, sekaligus menjaga kapasitas lingkungan bagi generasi mendatang. SDGs 16 menegaskan pentingnya institusi yang inklusif, akuntabel, dan efektif, yang sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip ini telah diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024, implementasinya masih menghadapi tantangan administratif, struktural, dan kapasitas kelembagaan. Prinsip inklusivitas dan no one left behind menjadi kunci agar seluruh kelompok masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Materi yang kedua, tantangan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, korupsi masih tinggi dan menghambat efektivitas kebijakan publik. Yang kedua, integrasi birokrasi lemah ditunjukkan oleh stagnasi indeks persepsi korupsi. Yang ketiga, independensi birokrasi dan lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama. Yang keempat, desentralisasi tidak otomatis menghasilkan pemerintahan responsif. Yang kelima, banyak daerah mengalami keterbatasan SDM, minim inovasi, dan rendahnya kemampuan implementasi kebijakan. Yang keenam, transparansi dan partisipasi publik masih rendah, terutama pada level desa. Yang ketujuh, keberhasilan tata kelola sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya masyarakat, birokrasi, dan komitmen politik kepala daerah. Yang terakhir, tantangan SDGs 16 memerlukan reformasi kelembagaan mendalam, peningkatan integritas, dan budaya birokrasi yang lebih demokratis, serta berorientasi pelayanan publik. Lanjut pembahasan ketiga, pengaruh good governance terhadap pembangunan berkelanjutan. Good governance menjadi kunci enabler pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian SDGs 16. Kualitas pemerintahan menentukan efektivitas kebijakan publik dan distribusi manfaat pembangunan. Yang pertama, governance yang baik memungkinkan efisiensi alokasi sumber daya, keadilan layanan publik, dan stabilitas sosial dan politik jangka panjang. Yang kedua, teori kelembagaan menurut North Acemoglu dan Robinson, institusi inklusif adalah pembangunan berkelanjutan dan institusi ekstraktif adalah ketimpangan dan stagnasi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas memperkuat keterbukaan kebijakan, partisipasi publik, dan kontrol sosial. Penerapan e-governance meningkatkan efisien dan menekankan penyalahgunaan anggaran. Pengaruh governance bersifat multidimensional, menciptakan pemerintahan stabil, inklusif, dan berintegritas. Keberhasilan SDGs 16 menjadi dasar tercapainya seluruh tujuan SDGs lainnya. Materi selanjutnya, implikasi kebijakan untuk pencapaian SDGs 16. Yang pertama, memperkuat integritas institusi melalui reformasi birokrasi berbasis merit.
peningkatan disiplin aparatur dan pengawasan internal. Yang kedua, meningkatkan transparansi berbasis teknologi dengan open data, e-governance, dan sistem informasi pengawasan. Yang ketiga, mendorong partisipasi publik yang substansius melalui dialog, konsultasi, dan mekanisme pengawasan masyarakat. Yang keempat, menguatkan penegakan hukum dengan memperkuat lembaga peradilan, profesionalisme aparat, dan konsistensi pemberantasan korupsi. Yang kelima, pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan layanan dasar. Dan yang terakhir, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pengungkit pencapaian SDGs 16 sekaligus mendukung keberhasilan seluruh tujuan SDGs lainnya. Materi yang terakhir, implementasi prinsip-prinsip good governance di Indonesia. Yang pertama, transparansi. Peningkatan transparansi sejak UU KIP No. 14 2008, e-governance LFPSI e-procurement menekankan peluang korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. E-budgeting di daerah mengurangi penyimpangan dana publik. Yang kedua, akuntabilitas. Sakip meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dari prosedural menjadi berbasis hasil. Audit BPK dan evaluasi Kemenpan RB meningkatkan transparansi keuangan dan menurunkan temuan penyimpangan. Yang ketiga, partisipasi publik. Musrenbang meningkatkan partisipasi namun masih bersifat formal dan belum substansif. Partisipasi desa rendah karena minim kapasitas dan akses informasi. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Desentralisasi belum otomatis membuat pemerintahan responsif karena kapasitas birokrasi tidak merata. Efektivitas layanan dipengaruhi kompetensi ASN dan inovasi e-governance. Dan yang terakhir, responsif. Digitalisasi layanan, administrasi kependudukan meningkatkan kecepatan pelayanan. Dan tantangan masih ada terkait pemerataan akses teknologi. Dari materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, efektivitas, dan kesetaraan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola yang baik terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas institusi, dan memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif serta selaras dengan tujuan SDGs. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kapasitas birokrasi, korupsi, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dengan penguatan implementasi prinsip-prinsip tersebut, Indonesia berpeluang memperbaiki kualitas pembangunan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat pencapaian target SDGs. Sarannya, untuk memperkuat integrasi good governance dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu meningkatkan transparansi melalui open data dan akses informasi publik, memperluas mekanisme partisipasi masyarakat dalam seluruh tahap kebijakan, serta memperkuat kapasitas dan integritas aparatur melalui reformasi birokrasi berbasis meritokrasi. Selain itu, pengawasan dan pencegahan korupsi harus diperkuat melalui kolaborasi lembaga pengawas, sementara pemanfaatan teknologi digital dalam e-governance perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan layanan publik. Setiap kebijakan pembangunan juga harus selaras dengan prinsip keberlanjutan melalui analisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, Indonesia dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pencapaian SDGs secara inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.